Bagi masyarakat di Sumatera Barat, sungai adalah berkah alam, modal untuk kepentingan sosial. Aliran sungai yang melintasi desa dikelola oleh aturan adat melalui tradisi Lubuk Larangan. Lubuk Larangan adalah ketetapan bersama yang telah dilakukan dari dulu tentang pemanfaatan hasil sungai agar tidak tereksploitasi secara terus-menerus. Proses pemanenan Lubuk Larangan pun tidaklah sembarangan. Prosesi dibuka oleh seorang ketua adat. Aduh, ditunggu-tunggu itu. Jadi memang setiap tahun masyarakat di sini ada sungai-sungai tertentu sengaja untuk tidak diambil ikannya. Nah, kebetulan di sini memang sudah lama sekali, sekitar hampir 2 tahun tidak diambil ikannya. Jadi ketika dibuka rame banget. Satu masyarakat tuh datang berbondong-bondong. Ada sekitar 1 kilometer panjang Lubuk Larangan yang dibuka di Sungai Batang Sumpur, Desa Jambak ini. Penerapan sistem Lubuk Larangan sebenarnya hampir sama dengan sistem budidaya ikan. Bedanya, ikan tidak disimpan di dalam tambak atau empang, melainkan dibiarkan hidup di habitat alamnya, yaitu sungai. Ada sebuah ketetapan bersama di mana sungai yang diberlakukan Lubuk Larangan tidak boleh diambil ikannya sampai batas waktu tertentu. Mana lagi nih? Saya udah siap megangin karung. Ini udah kebayang nih, pasti ikannya banyak dan gede-gede. Tapi ini ternyata nggak semua orang yang bisa ngambil, tidak bisa sembarangan. Karena memang sungai ini kan atas kepemilikan masyarakat Caniago. Jadi yang boleh ngambil hanya warga Caniago. Nanti setelah udah terkumpul semua, baru dibagi. Masyarakat mempercayai jika ikan diambil sebelum waktunya dibuka, maka dia akan mengalami kesialan, bahkan kematian. Inilah sebabnya masyarakat di sini hanya akan mengambil ikan pada masa-masa tertentu, seperti saat pembukaan lubuk. Cepetan, itu ikannya banyak banget itu yang dibawa. Sampai 4 orang, 5 orang keberatan bawanya. Ya ini dia, ini dia. Punce yang ini punce. Iya, ini nih yang paling licin banget, paling besar yang saya lihat tadi. Ada lagi, Bang? Ini yang paling besar ya? Iya. Nih primadonanya nih. Di sini bilangnya ikan gariang, kalau di Sumatera Utara bilangnya ikan jurung, tapi yang lebih umumnya kita sebut ikan somah. Kalau dilihat dari bentuknya, ini seperti ikan mas, karena memang masih satu famili atau saudara nama ikan mas. Masuk dalam genus tor. Jenis ikan yang dipanen di sini adalah ikan tor atau ikan semah yang hidup bergerombol di aliran sungai Lubuk Larangan. Ikan semah atau masyarakat setempat menyebutnya ikan gariang merupakan ikan yang hidup di setiap aliran sungai berarus deras dan berbatu di Sumatera. Spesies ikan ini biasa diburu oleh masyarakat karena dikenal akan rasa dagingnya yang enak.
kadang-kadang Aduh, speechless ya. Lihat ikan sebanyak ini. Ini hasil yang kita dapat dari ujung sungai yang tadi. Bayangin dong kalau 1 kilo sungai atau lubuk larangan ini dikumpulin ikannya, pasti bisa berlipat-lipat hasilnya. Nah ini dipilah-pilah, dipisah-pisah, masing-masing pasti kebagian, tiap kakak dapat. Ibu itu udah matang. Ini saya baru masak nih. Kayak gimana sih nih ya rasanya? Katanya nih rasanya lebih enak dari ikan mas. Manis ya Bu ya? Cuman tulangnya banyak banget nih, durinya kecil-kecil. Enak loh. Wah nggak rugi ternyata. Nyari ikan ini dari pagi sampai sore. Sudah bertiga sama Bapak Tius dan Bapak Tinus. Kita akan mencari satwa-satwa yang memang sudah kelihatannya terancam tempat tinggalnya ya Bapak. Nanti akan kita bantu untuk memindahkannya ke hutan yang lebih aman. Jadi jauh dari perkampungan ya Pak. Dari perkampungan. Ya, mudah-mudahan ketemu. Soalnya kemarin sudah Bapak kasih tanda ya tempat tinggalnya. Saya sudah pandai tempatnya. Sudah dapat ya. Tandanya. Jadi kita langsung ke sana saja. Ih, mari Bapak. Ini Pak. Ya ini. Wah, kita sudah ketemu ini tempat tinggalnya. Tandanya apa nih Pak? Ini Kalau ada? Ada cakar-cakaran. Oh, ini salah satu indikator ya. Kalau misalnya kita mau mencari atau menangkap satwa, pasti di sekitar-sekitar sarangnya atau tempat tinggalnya tuh ada bekas cakaran seperti ini. Terus di lubang-lubangnya juga ada ya, itu Bapak. Bapak, kalau saya mau lihat juga bisa? Bisa, tapi jangan berisik. Dia tidak menyakar. Tidak. Sedang apa kah? Dia lagi tidur. Oh, lagi tidur. Saya juga mau lihat penasaran. Udah ada ini ya. Binatang kerap meninggalkan jejak berupa goresan kuku, urin, bulu-bulu, dan kotoran untuk menandai area mereka. Metode penelusuran dengan mengikuti jejak-jejak ini juga digunakan oleh para pemburu untuk menangkap buruannya. Itu ada. Sedang tidur. Kita turun dulu. Bapak, lucu ya? Ya. Ini yang kita lihat adalah jenis kuskus yang warna putih. Dibilangnya kuskus putih. Oh begini kah jeratnya? Iya, jeratin. Oh, ini sangat sederhana sekali ternyata. Ini terbuat dari tali rafia, terus dibikin ada 2 simpul. Nanti cara pasangnya bagaimana ini? Tinggal kita bentang di depan lubang, diikat. Oh, jadi lubangnya dikasih halang sama Ya. ini ya, jerat. Jerat. Jadi ini simpulnya, kalau misalnya buntutnya ataupun tangannya terlewat, nah dia langsung otomatis terikat seperti ini. Sengaja dibikin 2 biar ada salah satu lah yang Ya, ke jerat ya. Nah ini nanti tugasnya Bapak Tinus yang pasang. Ini Bapak. Dari beragam teknik jebakan untuk menangkap hewan, menjerat dengan menggunakan tali adalah metode yang paling sedikit resikonya membuat hewan terluka. Kuskus berkantung ini masuk ke dalam keluarga Phalangeridae. Seperti halnya kanguru,
kuskus merawat anaknya yang baru lahir dengan menyimpannya dalam kantung di perut sang betina. Di kawasan Gunung Mutis terdapat jenis kuskus, yaitu kuskus abu-abu, coklat, dan putih. Ketiga jenis kuskus ini kerap diburu warga, sehingga mengalami penurunan populasi drastis. Itu udah keluar itu buntutnya? Ya, sudah keluar itu. Ini memang setelah udah dipasang, dia emang harus sengaja dikorek gitu keluar ya? Korek. Memang cara ngambilnya paling gampang dari buntut dulu ya? Dari buntut. Sudah, Mbak? Sudah diikat kakinya? Ya, sudah. Jadi emang harus kita kasih aman dulu ini kaki-kakinya, soalnya kukunya tajam sekali. Khususnya kita tinggal di sini. Nah, biar dia cari tempat tinggal yang baru. Mari Pak, dadah Putih. Dadah. Pohon lontar atau dikenal juga sebagai pohon siwalan sudah sejak lama dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia Timur sebagai pohon penghasil pemanis alami. Dari karangan bunganya, terutama pangkal bunga betina, Pak Beni menyayatnya hingga mengalir cairan nira. Dalam sehari, satu pohon lontar bisa menghasilkan 1-3 liter nira. Ya, ini dia dapurnya. Mama, Ini dapur sore. ini sudah kasih masak. Jadi nanti kasih keluar dia punya busa. Aduh, pedis. Kita baru taruh bumbu. Jadi tadi air niranya langsung dimasak. Terus kalau udah lama dimasak, dia akan mengental menjadi gula. Ini dia. Disebutnya biasanya gula cair. Nah, yang kita akan olah itu dari gula menjadi kecap. Baru tahu kan kecap dari gula? Nah, ini mau dibuat. Oh, setengah jam sudah jadi. Cepat. Ini bumbu-bumbunya langsung tuang semua ya Mama ya? Ini bumbunya. Tadi bilangnya ada daun jeruk, lengkoas, ketumbar ya Mama? Iya. Sama serai. Setelah bumbu dimasukkan, aroma segar langsung merebak di udara. Sambil terus diaduk selama 30 menit. Hore, sudah jadi kecapnya. Ini tinggal kita tunggu dingin saja ya Mama ya. Saatnya memasak menu utama makan siang kita. Nasi botok ala Rotendao. Kasih siap airnya dulu ya Mama ya. Makanan lainnya yang unik dari masyarakat Rote adalah botok. Nih, botok namanya. Warnanya coklat, terus bentuknya kecil-kecil kayak wijen. Nah, ini adalah makanan pokoknya. Sebelum dulunya ada jagung dan beras ya Mama ya. Iya. Jadi botok itu tanamannya kayak rumput ya Mama? Iya, kayak rumput. Kayak rumput atau ilalang, dan dia ada kayak bulir-bulirnya. Nah, dari bulir-bulir itu nanti dijemur, kemudian digoreng, Baru ditumbuk biar keluar dari kulit arinya ya Ma? Iya. Nah, ini yang di dalam kulit arinya. Kalau di Jawa yang dimaksud botok adalah bungkusan daun, maka botok rote adalah nasi dari biji-bijian ilalang. Untuk memasak botok, waktu yang dibutuhkan lebih cepat daripada memasak nasi. Namun botok membutuhkan proses awal yang lebih panjang daripada mengolah beras. Karena botok harus dijemur kering, dipisahkan dari kulit arinya dan digoreng terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa dimasak.
Ini dia nasi botok. Rasanya kayak makan wijen, cuman hambar. Iya Mama ya. Jadi kalau misalnya mau enak, kita tambahin kecap. Ini dia kecapnya yang tadi kita buat, campur sama apa? Buat cocolan ikan bakar, ya mantep banget. Rasanya memang sedikit pedas karena kan bumbunya tadi dicampur sama merica sama ketumbar. Dan ternyata kecap rote ini sudah dibuat lama sekali sebelum mereka mengenal kecap yang terbuat dari kedelai hitam. Wow, hebat ya. Wausahe artinya menangkap hewan ternak. Nah ini Bang Jihan sudah bawa alatnya, namanya skaju. Ini tongkat yang diikat seutas tali. Ini kita akan menangkap satu kerbau. Ini akan dipilih dulu yang mana kerbaunya yang bagus buat dijual. Baru kita tangkap pakai ini, skaju namanya. Untuk menangkap ternak semiliar ini bukanlah perkara mudah. Apalagi melasok kerbau di lahan luas berhektar-hektar, hanya dengan seutas tali dan sebatang kayu. Kunci wausahe atau menangkap kerbau adalah menyeimbangkan badan di atas kuda tanpa pelana, menajamkan mata untuk mengincar buruan, dan mengandalkan kekuatan lengan untuk menangkap target buruan. Induk ya, Bang ya? Soalnya kalau kita lihat belakangnya, tuh anaknya ngekor. Bang Johan sampai udah ngos-ngosan, lari-lari. Kita istirahat dulu, Bang. Sapi, kuda, dan kerbau Sumbawa terkenal seantero Nusantara. Bagi masyarakat adat Sumbawa, kepemilikan ternak menjadi indikator kesuksesan ekonomi seseorang. Setiap ternak adalah bentuk bank berjalan bagi pemiliknya. Ini alatnya memang selalu bentuknya begini ya, Bang ya? Iya. Oh, ini yang tadi saya bilang skaju, alat untuk menangkap kerbau atau sapi. Iya. Cara kerjanya, ini gimana nih Bang? Coba tes dong, Bang. Sini dong. Nah, itu tangannya Bang Johan masukin. Itu petara ya? Oh iya. Terus kayu itu dipegang. Otomatis kayunya aja ya? Iya nih, tarik gini nih kalau sudah masuk di leher ini kerbau ini, talinya ini. Begini aja. Cara ternak yang berlangsung turun-temurun di Sumbawa adalah melepas liarkan ternak di lar yang luasnya berhektar-hektar. Lar merupakan padang penggembalaan bersama dari beberapa pemilik ternak. Beberapa pemilik bahkan berasal dari desa yang berbeda. Lar hingga kini masih dipertahankan karena juga berfungsi sebagai daerah resapan air alternatif. Asik banget ya hari ini, bisa ngelihat aksinya Koboi Sumbawa, si Bang Jihan. Carilah kuda yang baik. Itulah falsafah hidup orang Sumbawa. Selain tentunya untuk mencari pendamping hidup dan senjata yang baik. Falsafah inilah yang menguatkan kuda dalam prestis kehidupan masyarakat Sumbawa. Ini kalau kita perhatikan, kudanya sih pendek,
Cuman ini yang paling unggul ya Pak, udah menghasilkan motor, menghasilkan sapi. Kalau dijual, ada yang mau beli nih, harganya sudah puluhan juta. Dan saya mau menungganginya. Wah, nggak apa-apa nih. Nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bang, ini nggak pakai pelana Bang? Nah, Jadi kalau yang nggak biasa nih sakit badannya. Udah gitu posisinya, kalau dia misalnya jalannya cuman biasa, kita posisinya bisa santai ya Bang. Gak gampang loh untuk menunggangi kuda pacu seperti ini. Pertama, dia memang tenaganya lebih besar, lebih kuat, dan juga dia lebih gesit. Jadi kita harus ngendalinya juga harus kuat nih, seperti ini nih. Jadi salut ya sama joki-joki kecil, berani-berani banget. Sebagai pulau yang kaya akan hasil laut, ada beraneka macam hewan laut yang diburu dan diperdagangkan di Simelu. Salah satunya adalah teripang. Biasa disebut timun laut atau gamat, hewan dengan nama latin Holoturoidea ini sudah terkenal di seluruh Nusantara sebagai hasil laut yang laku dijual mahal. Teripang itu memang salah satu makanan yang eksklusif, terutama untuk orang-orang Tionghoa. Nah, karena eksklusif, jadi harganya sangat mahal. Jadi saya pengen tahu nih, sebenarnya rasanya seperti apa. Kebetulan Bu Nur ini nih, kokinya nih, sudah biasa ya Ibu masak teripang. Nah, saya pengen tahu rasanya. Teripang yang akan kami masak kali ini berasal dari jenis teripang merah. Karena bentuk aslinya berwarna gelap dengan bintik-bintik merah. Proses penggaraman, pengeringan, dan pengasapan sebelumnya yang mengakibatkan teripang ini menyusut dan mengeras. Untuk masak teripang ini ada prosesnya, jadi nggak langsung potong-potong kemudian dimasak. Sebelumnya tuh harus dibakar dulu, terus kemudian dikerok dulu ya, dikerok dulu kulitnya, kemudian direbus. Agak lama juga nih rebusnya, pokoknya sampai teripangnya agak lunak, baru ntar diolah menjadi makanan. Proses pembakaran ini berfungsi untuk melepaskan lapisan kapur dari teripang. Tidak perlu digerus seluruhnya, asal bagian bergeriginya tidak terasa lagi. Setelah itu, teripang dicuci dan direbus hingga mengembang. Untuk masak teripang ini, kalau di daerah Simelu ini macam-macam, tapi saya mau mencoba di sop, karena enak. Setelah bersih, teripang bisa diiris tebal dan dicuci lagi, mengingat di dalam perutnya masih banyak terdapat pasir laut. Tada! Sudah jadi, inilah bahan baku masakan kita. Sup teripang. Ribet ya, lama lagi. Akhirnya bisa juga dimasak nih. Direbus lagi, nih. Sampai mendidih. Aduh, itu yang udah kesekian kalinya ya. Habis itu baru kita masukkan bumbu-bumbunya. Nah, saatnya memasukkan sayur dan bumbu pelengkap, kemudian dimasak hingga mendidih. Deh. Mantap. Udah nih, Bu. Deh, enak banget. Ini ya, Bu, mangkoknya. Dah, Ibu ini mana? Dan sup teripang ala Simelu pun siap dihidangkan.
Menikmati keindahan pantai alus-alus pun terasa semakin lengkap. Dengan angin sepoi-sepoi dan suara deburan ombak, rasa yang nikmat, perut yang hangat, wah benar-benar istimewa. Enak nih, masakan kita berdua. Ini dia. Coba Bu. Mirip banget sama makan kikil. Mirip banget. Ya. Kris-krisnya. Ada lembeknya. Hmm. Lembek ya. Ih, gak nyangka loh, ternyata teripang enak ya. Di Desa Parsalakan, Kecamatan Angkola Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, tanaman salak tumbuh subur secara liar hampir di setiap lahan perkebunan masyarakat. Ini karena kondisi wilayahnya yang terdiri atas perbukitan dengan ketinggian sekitar 400 meter di atas permukaan laut. Dari sekian jenis salak yang pernah saya temui di Indonesia, salak Sidempuan merupakan spesies salak yang memiliki karakter unik dan khas. Buah dari salak Sidempuan cenderung berukuran lebih besar bila dibandingkan dengan beberapa spesies salak yang tumbuh di Indonesia lainnya. Kalau dilihat dari luarnya, hampir sama kayak salak biasa ya Pak? Iya. Nah, dagingnya Nah, ini berwarna merah. kan. Tuh, warnanya merah muda. Nah, ini nih salah satu salak endemik dari Sidempuan. Salak merah atau mereka bilangnya salak narara. Enak. Sebenarnya rasanya ada sepetnya, cuman manis dan juicy atau berair, sangat berair. Beda kayak salak Pondo ataupun salak Bali. Kalau misalnya bibit buah merah kita bawa ke daerah lain, misalnya ke Jawa, bisa semerah ini Pak? Belum tentu. Biasanya nggak merah seperti merah di Sidempuan. Dan rasanya? Rasanya pun berubah. Mungkin ada hubungannya sama kontur tanahnya, unsur hara tanah dan juga iklim. Iya. Ya. Salak yang berbuah sepanjang tahun ini dibudidayakan oleh masyarakat secara alami dari generasi ke generasi. Karakteristik, rasa, serta keunikan akan salak Sidempuan ini sudah dikenal sejak zaman kolonial Belanda di Indonesia. Bahkan, buah salak merah Sidempuan menjadi salah satu komoditi ekspor pada pemerintahan saat itu. Iya, ini juga sampai berapa lama nih Pak dijemur ya? Ini dijemur sampai 7 hari dia baru kering. 7 hari Pak? Iya. Ih, lama. Kalau lagi nggak terik lebih lama lagi tuh ya. Iya. Buahnya diambil, biasanya bijinya ini udah dibuang aja menjadi Iya. limbah ya Pak. Iya. Tapi di sini Pak Gulma ada inovasi terbaru. Biji salaknya ini diolah, dijadiin kopi. Berlimpahnya produksi salak Sidempuan seringkali menjadikan harga salak menurun karena kelebihan stok di pasar. Keadaan seperti ini memicu ide kreatif salah satu petani salak untuk mengolah buah salak menjadi produk-produk makanan yang memiliki nilai ekonomis hampir senilai dengan harga buah salak matang. Limbah dari biji salaknya pun diolahnya menjadi minuman. Proses pembuatan kopi dari biji salak hampir sama dengan tahapan pembuatan kopi pada umumnya. Hanya saja, pembuatan kopi dari biji salak pada proses penjemuran biji buahnya cenderung lebih lama. Ini saya sengaja nggak pakai gula dulu nih, mau merasakan rasa aslinya. Lebih pahit Pak. Iya. Tapi rasa cepatnya masih terasa kan? Dia nggak ada rasa asam, beda kayak biji kopi ya. Mungkin karena biji kopi itu mengandung kafein, jadi ada asamnya. Kalau biji salak ini yang kita rasa cuman pahit dan sepat. Mantap juga Pak. Enak nih. Menikmati kopi biji salak buah karya petani desa Parsalakan ini
seolah memantapkan rasa keyakinan saya akan semboyan gemah ripah Loh Jinawi pada negeri ini. Negara yang subur dengan rakyatnya yang makmur akan hasil buminya. Wah, dapat aduh. Gimana pegangnya ini jauh gede? Pegangnya gini? Ya, begini. Besok di jam yang sama, jam 2 siang, waktunya bertualang. Ayo teh, coba. Dapat lagi.